Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maharani Rajatuneni. Di sini saya bersama ketiga teman saya, yang pertama Rabelita Rizky Sarahman, yang kedua Novia Dewi Putri, dan yang terakhir Wardah Tuljana. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan bab 5, yaitu kutipan. Next. Pendahuluan. Ketika teknologi semakin mudah diakses oleh siapapun dan memberikan dampak positif dan negatif bagi dunia penulisan. Dampak positif, informasi apapun dapat disampaikan dan diterima secara cepat dan luas. Dampak negatif, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, internet membuka ruang bagi praktik plagiat. Next. Sebab praktik plagiat karena siapapun dapat dengan mudahnya mengambil informasi yang disediakan dengan menyalin dan menempelkan pada karangannya. Praktik plagiat ini bisa diakibatkan oleh minimnya pengetahuan penulis bagaimana cara melakukan pengutipan. Pada dasarnya, kutipan sebelumnya adalah upaya penulisan untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Next. B. Jenis kutipan. Kraft 1994-179. Menggolongkan kutipan menjadi dua jenis, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, pinjaman pendapatan dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan tidak langsung, pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Hal ini dapat disampaikan bahwa kedua kutipan di atas memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan cara mengutipnya. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rabelita. Untuk Rabelita, waktu dan tempat dipersilakan. C. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, berikut langkah-langkah yang dilakukan. A. Kutipan terintegrasi dengan teks. B. Kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. C. Jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Yang D. Mencantumkan sumber referensi. Next. Untuk lebih jelasnya, menurut Dimyati dan Mudjini 1999-297, menyatakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan guru secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Adapun kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisan sebagai berikut. 1. Kutipan dipisahkan dari teks utama. 2. Kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. 3. Kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Next. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung ini adalah ketika mengutip langsung, apapun yang terdapat dalam teks harus ditulis apa adanya, meskipun dalam teks sumber terdapat kesalahan. Contohnya, mestinya kata berhasil ditulis berhasil, karena H dalam kata tersebut hilang. Lain hal yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung adalah teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu. Untuk menyiasati hal ini, maka yang harus dilakukan adalah memberikan titik, elipsis, atau 3 titik pada bagian yang akan dihilangkan. Contohnya, ciri pembelajaran yang efektif dalam proses belajar menurut Aun Narahman 2009-34 adalah ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah perubahan yang tidak tahu menjadi tahu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Novia Dewi Putri. Kutipan tidak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini bisa dilihat dari teknis penulisannya berikut.
Pertama, terintegrasi dengan teks kutip. 2, tidak diapit oleh tanda kutip. Ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. Keempat, mencantumkan sumber kutipan. Contohnya, Majas menurut Nurgiantoro 1987-297 merupakan kata-kata yang tidak menunjuk pada makna harfiah, melainkan makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Next. D. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumber. Catatan dalam tubuh karangan atau body note. Body note atau catatan tubuh ialah catatan khusus yang diletakkan tepat setelah akhir sebuah kutipan yang hendak diberi catatan dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Unsur-unsur dalam penulisan body note yang pertama itu ada nama pengarang, kedua tahun terbit, ketiga ada halaman. Next. Syarat-syarat penulisan body note. Pertama, terletak di awal atau di akhir kalimat. Kedua, nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Ketiga, tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku. Keempat, halaman yang ditulis adalah halaman teks yang dijadikan rujukan. Contohnya, di titik inilah esensi hegemoni. Titik 2, hubungan di antara agen-agen utama yang menjadi alat sosialisasi dan orientasi ideologis yang berinteraksi kumulatif dan diterima oleh masyarakat dalam kurung LUL 1995.2 sampai dengan 38. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Wardatul Jannah. Catatan kaki atau footnote. Footnote ialah catatan khusus yang berada di kaki halaman atau di bagian bawah halaman atau bab dari sebuah tulisan. Unsur-unsur dalam penulisan footnote ada 5, yaitu 1. Nomor petunjuk, 2. Nama pengarang, 3. Judul, 4. Data kepustakaan, 5. Halaman. Syarat-syarat penulisan footnote yaitu nomor petunjuk terletak di awal dengan bentuk angka Arab yang mengandung dan berurutan secara berkesinambungan. Kedua, judul karangan jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring. Dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka judul diapit dengan tanda kutip. Yang ketiga, data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Yang keempat, halaman ditulis di akhir footnote dan bisa disingkat menjadi HLM atau hal yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Contohnya, apabila kita berlibur ke Jakarta, maka jangan lupa untuk mencoba makanan khasnya, yaitu kerak telur, angka 1 kecil di atas, dan ketoprak angka 2 kecil di atas. Kiat-kiat mengutip. Beberapa kiat-kiat dalam mengutip yaitu 1. Menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang ia kutip dengan pandangannya sendiri. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Dalam memperkuat gagasan, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi dalil pembenaran atas pendapat penulis. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam hal ini, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat, sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. Yang keempat, membandingkan beberapa kutipan. Dalam hal ini, harus mempunyai konsep mengidentifikasi perbedaan antara satu kutipan dengan kutipan yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.